Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Peter Sijabat, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Dairi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun 3 pertanyaan refleksi dalam diri saya. Yang pertama yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru lebih mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya lebih sering berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan juga KKM. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya lebih sering cenderung menyamaratakan kemampuan anak dan kurang memperhatikan perbedaan kemampuan anak. Yang keempat, motivasi belajar murid rendah dan murid lebih pasif. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Ada 2 hal yang berubah, yaitu merubah pemikiran dan juga merubah perilaku. Dalam merubah pemikiran, yang pertama yaitu guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi sumber belajar. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana mereka belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan anak tentang mana yang baik dan juga mana yang tidak baik. Kemudian yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Dengan berpusat pada murid, maka akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, saya dapat menghargai setiap karakteristik belajar murid. Saya percaya setiap anak terlahir dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki keunikan serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan proses pembelajaran yang lebih berwarna. Kemudian yang berikutnya, merubah perilaku. Yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar murid meningkat. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran sebaiknya seorang guru dapat memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodrat anak. Kemudian, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, mengenali dan memahami karakteristik murid. Yang ketiga, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran KHD bahwa kodrat anak adalah bermain, maka saya akan mengintegrasikan permainan di dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang kelima, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Kemudian kesimpulan yang saya dapat dalam modul 1.1 ini, yang pertama, pendidikan adalah menuntut anak sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga,
pendidikan sejatinya adalah berhamba pada sang anak. Sekian dan terima kasih. Salam dari saya, Guru SD Negeri Sukamari, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.